Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lapar vs emosi, ujian puasa yang sebenarnya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan kali ini tentunya kita melaksanakan ibadah puasa bertujuan untuk pada akhirnya mencapai nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini di dalam surat Ali Imran ayat 134, salah satunya adalah cara untuk mencapai takwa dengan menahan amarah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaizana wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang atau sempit, orang yang menahan amarah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, menahan amarah adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amarah ini adalah salah satu bentuk emosi yang ada pada diri manusia. Keadaan emosi atau marah pada manusia itu bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya kita berharap sesuatu tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Yang kedua, ketika kita merasa sedih atau kehilangan, itu juga bisa menyebabkan kita menjadi marah. Kemudian ada stres. Stres yang berkelanjutan juga menyebabkan seseorang tidak stabil jiwanya dan menyebabkan dia marah. Kemudian yang menyebabkan seseorang mudah marah ketika dia kurang tidur. Kemudian ketika dia lapar. Nah, lapar salah satu menyebabkan timbulnya emosi marah. Maka ketika berbicara masalah lapar vs emosi, maka lapar merupakan pemicu untuk menyebabkan seseorang menjadi marah. Ada beberapa tips yang akan kita lakukan untuk menahan emosi kita ketika kita dalam berpuasa. Yang pertama adalah kita mengingat bahwasanya tujuan kita berpuasa adalah untuk mendidik diri kita agar lebih terlihat sabar dan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah akan menyebabkan kita mengendalikan emosi dari diri kita. Kemudian untuk menahan emosi saat puasa juga ada teknik menahan pernafasan atau teknik pernapasan, yaitu dengan cara ketika kita marah maka kita tarik napas, kemudian menahannya, tarik napas dari hidung, kemudian menahannya dan melepaskannya melalui mulut. Itu juga akan untuk salah satu tips ya untuk menahan emosi saat kita berpuasa. Selanjutnya, ketika kita dalam keadaan emosi, apalagi ketika saat kita berpuasa, maka alihkanlah perhatian kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran adalah salah satu upaya kita untuk mencapai pahala yang luar biasa di sisi Allah. Maka marah bisa dialihkan dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian untuk menahan emosi saat puasa juga harus dijaga pola makan dan istirahat yang cukup. Pastikan konsumsi kita makan makanan yang sehat dan cukup tidur. Nah, ketika kita berpuasa, maka waktu tidur kita otomatis berkurang karena kita ada melaksanakan sahur, kemudian beribadah pada malam hari, maka ini akan mengurangi waktu tidur kita. Nah, kurangnya tidur juga akan menyebabkan emosi kita timbul. Selanjutnya, hindarilah pemicu-pemicu dari emosi itu. Jadi ketika ada satu penyebab, maka kita tahu penyebab itu, maka itulah yang harus kita hindari.
Selanjutnya, silakan ketika kita marah, Rasulullah mencontohkan kalau marahnya dalam keadaan berdiri, maka disuruh untuk duduk. Kalau kita dalam keadaan duduk marahnya, maka kita berdiri gitu ya. Ataupun selanjutnya kalau belum mereda juga, boleh juga dengan mengambil air wudhu. Selanjutnya berpikirlah positif. Segala sesuatu yang menyebabkan emosi kita, sesuatu yang negatif, maka pikirkanlah hal-hal yang positif. Baik pemirsa dimanapun berada yang berbahagia pada siang hari yang berbahagia ini, begitulah kita ketika kita dalam keadaan lapar, kemudian timbul emosi, maka satu kuncinya adalah kesabaran yang akan kita hadirkan di dalam diri kita. Dengan sabar kita bisa mengendalikan emosi kita dan kita akan mengerjakan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita emosi, maka lakukanlah hal-hal positif. Hindari pikiran-pikiran kita yang selalu mengedepankan emosi kita. Kemudian tarik napas kita, kemudian atur pernapasan kita, tahan, kemudian lepaskan, kemudian hindarilah hal-hal yang membuat kita menjadi emosi. Kegiatan-kegiatan ini adalah tips supaya Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang positif dan akan mencapai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun mubarak, waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah kita kalau justru selama Ramadan kita lewati dengan bermalas-malasan, memperbanyak tidur tanpa memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, maka semestinya dan seyogyanya lah selama Ramadan ini kita kurangi tidur kita perbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu yang dalam agama kita sedapat mungkin kita jangan tidur di waktu-waktu tersebut. Yang pertama setelah salat subuh, yang kedua setelah salat asar, yang ketiga setelah salat maghrib sebelum kita melaksanakan salat isya. Maka mari rebut keberkahan waktu selama bulan suci Ramadan, kita isi dengan memperbanyak amal ibadah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, dan memperbanyak amal ibadah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada yang bertanya, kesabaran menjadi kunci kesuksesan ibadah puasa. Apa strategi paling efektif untuk tetap sabar dalam berbagai situasi, terutama saat menghadapi orang yang menyebalkan? Baik, jadi pertanyaannya ketika ada orang yang bertanya bagaimana kita sabar dalam menghadapi orang-orang yang menyebalkan, ada beberapa tips efektif yang akan saya berikan ketika kita berhadapan dengan hal demikian. Yang pertama yang harus kita pahami adalah ada orang yang menyebalkan, nanti kita datangi atau bertemu dengan kita. Yang pertama, hal yang dibicarakan itu hal sesuatu yang penting atau tidak penting. Jadi kalau kita merasa itu tidak penting, maka akan kita abaikan. Tapi kalau kita merasa itu penting, maka perlu dikelola dengan bijak, perlu dikasih pemahaman dengan bijak. Yang kedua, berpikirlah sebelum bertindak. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita berpikir apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ini harus kita pikirkan baik atau tidak baiknya. Berpikir sebelum bertindak ini merupakan sesuatu yang sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yang perlu kita tahu adalah ketika kita mau mencari strategi efektif untuk tetap sabar dalam berbagai situasi, carilah pergaulan yang positif. Karena pergaulan positif tersebut akan mempengaruhi kita untuk bersikap hal-hal yang positif. Teman yang baik akan mengalirkan sesuatu yang baik kepada kita. Ibarat penjual parfum nih, walaupun hanya baunya, tapi kita akan kejepret juga. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, ibarat penjual besi, ketika dia ciprakan besinya itu pun kita akan kena. Artinya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, sedikit atau banyaknya akan berpengaruh kepada kita. Tips yang keempat adalah
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya teknik pernapasan itu penting. Ketika kita dalam keadaan emosi, maka tarik napas dalam-dalam, tahan beberapa detik, kemudian lepaskan melalui mulut. Karena menarik nafas dalam-dalam itu akan mengalirkan oksigen ke otak kita dan membuat pikiran kita menjadi jernih. Maka ketika jernih, kita akan berpikir kepada hal-hal yang baik-baik. Kemudian yang kelima, jadilah proaktif. Jadi melakukan sesuatu yang baik-baik. Jangan berdiam diri dan tidak tahu apa yang diperbuat. Akhirnya berkhayal dan melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, terimalah segala sesuatu keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sesuatu yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Sementara segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada terdapat kesalahan dan kekhilafan terhadap apa yang saya sampaikan, segala sesuatu yang salah datangnya dari diri saya dan sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.